Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Sapitri dari Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan memaparkan hasil dari RPP saya yang berjudul Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Orde Baru. Baik, Assalamualaikum anak-anak. Selamat siang. Sebelum kita memulai pelajaran, dilihat dulu sampahnya di bawah mejanya. Kalau masih ada yang berserakan, tolong dibuang dulu ke kotak sampah sebelum memulai pelajaran. Baik, kalau sudah, ada kalanya sebelum belajar kita membaca doa dulu. Baik, Mama Dependra, tolong dipimpin teman-temannya untuk membaca doa. Baik, kalau sudah berdoa, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Nihil? Oh, baiklah kalau begitu. Baiklah, di sini siapa yang tidak bawa buku? Buku cetak dan buku LKS. Baik, kalau bukunya sudah dibawa semua, dikeluarkan. Kita akan memulai pembelajaran. Di sini Ibu akan menanyakan mengenai materi minggu lalu yang kita pelajari. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu mengenai siapa nama presiden pada masa pemerintahan Orde Lama? Ya, betul sekali, Bapak Soekarno. Baik anak-anak, di sini sebelum melanjutkan materi, Ibu mengharapkan setelah pembelajaran selesai, kalian dapat menelaah serta menguraikan apa yang Ibu sampaikan. Baiklah, kita langsung ke materi. Siapa yang tahu ini foto siapa? Ya, betul sekali Agung. Ini adalah foto Bapak Presiden Soekarno. Beliau adalah presiden masa pemerintahan Orde Baru. Di sini Ibu akan menjelaskan masa transisi, yaitu pada tahun 1966 dan 1000 sampai 1967. Pada masa ini bisa dikatakan masa ini sebagai akhir dari pemerintahan Orde Lama dan latar belakang dari atau awal dari pemerintahan Orde Baru. Dalam masa transisi ini dibagi menjadi 3, yaitu aksi Tritura, yang kedua Super Semar, dan yang ketiga dualisme kepemimpinan. Baik, Ibu akan menjelaskan yang pertama, yaitu aksi Tritura. Aksi Tritura ini adalah aksi yang dilatar belakangi karena peristiwa G30 SPKI. Karena mengapa? Pada peristiwa itu Indonesia banyak mengalami penurunan, baik itu di bidang perekonomian, juga pada bidang keamanan dan politik yang tidak stabil. Nah, pada saat itu masyarakat ini menginginkan tuntutan dari pemerintah, sehingga dibentuklah pada tanggal 26 Oktober 1996 yaitu Gerakan Front Pancasila, di mana Front Pancasila ini gabungan dari partai buruh, guru, wanita, dan lain-lain. Nah, pada saat lahirnya Front Pancasila ini, keinginan masyarakat Indonesia untuk membubarkan PKI sangat lebih menggebu-gebu lagi. Nah, setelah lahir ini berbagai kemajuan belum juga tampak, sehingga tak lama kemudian keluarlah yaitu Tritura yang biasa disebut dengan Tri Tuntutan Rakyat. Bisa kita bilang yaitu 3 tuntutan rakyat, di mana Tritura ini dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 1997. Isi Tritura ini ialah 1. Pembubaran PKI, 2. Pembaharuan Kabinet Dwi Kora, dan 3. Pembaharuan perekonomian. Nah, pelopor dari Tritura ini yaitu KAMI dan KAPPI. Baik, yang pertama yaitu pembubaran PKI. Tapi nampaknya pembubaran PKI ini tidak dilakukan oleh Presiden Soekarno dikarenakan belum tahu dikarenakan mengapa. Akan tetapi untuk menahan gejolak amarah dari rakyat, Presiden Soekarno ini mengubah Kabinet Dwi Kora menjadi Kabinet 100. Pada hal ini masyarakat tidak merasa puas
Mengapa demikian? Karena dalam kursi-kursi 100 kabinet menteri tersebut, yang duduk di dalamnya masih adalah orang-orang yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Jadi pada saat pelantikan 100 menteri tersebut, jalan menuju Istana Merdeka dipenuhi oleh para mahasiswa dan para pelajar, sehingga terjadi bentrokan antara demonstran dan yang mengamankan, sehingga pada peristiwa itu terjadilah pertumpahan darah, sehingga satu dari mahasiswa Universitas Indonesia meninggal dunia. Nah, dari peristiwa itu Presiden Soekarno menginginkan untuk membubarkan KAMI ini. Akan tetapi pembubaran ini ditentang oleh mahasiswa Bandung yang ingin meneruskan misi ini, yaitu untuk membubarkan PKI. Baiklah, di sini Ibu akan melanjutkan materi kita, yaitu Super Semar. Super Semar adalah singkatan dari Surat Perintah 11 Maret yang diberikan mandat yang diberikan oleh Presiden Soekarno terhadap Presiden Soeharto. Surat perintah ini dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 1997. Nah, di mana di dalamnya yaitu memberikan mandat kekuasaan kepada Presiden Soeharto, tetapi selalu memberikan informasi atau laporan kepada Presiden Soekarno. Sehari setelah pemberian mandat tersebut, Presiden Soeharto langsung menjalankan tugasnya, yaitu membubarkan PKI dan menghalangi serta melarang partai PKI ini beserta masanya untuk berlindung di bawah naungan Indonesia sejak terhitung pada tanggal 12 Maret 1997. Hal ini sangat diapresiasi oleh rakyat. Mengapa? Karena aksi ini juga termasuk dalam aksi Tritura, yaitu tuntutan rakyat tadi. Tak hanya itu, Presiden Soeharto juga melakukan penahanan terhadap 15 menteri yang dianggapnya masih sebagai pelaku dari peristiwa G30 SPKI. Dan untuk menjalankan roda pemerintahannya, Presiden Soeharto mengangkat salah satunya yaitu Hamengkubuwono IX untuk menjadi menteri. Baik, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang dualisme kepemimpinan. Nah, pada masa ini terjadinya dualisme kepemimpinan ini dikarenakan karena pada saat itu kepala pemerintahan masih dipegang oleh Bapak Soekarno, sedangkan yang menerima mandatnya yaitu Bapak Soeharto. Nama Soekarno kian merosot karena ia tidak berhasil membubarkan PKI. Lain halnya dengan Bapak Soeharto yang pada saat menerima mandat dia langsung membubarkan PKI. Nah, hal ini memicu rakyat sehingga timbullah ada yang mendukung dari Bapak Soekarno dan ada yang mendukung dari Bapak Soeharto, sehingga hal ini sangat akan merugikan Indonesia. Hal inilah yang memicu terjadinya dualisme kepemimpinan, di mana Bapak Soekarno yang masih menjabat sebagai kepala pemerintahan yang sedikit melakukan kegiatan-kegiatan pemerintahan, sedangkan Bapak Soeharto yang menerima mandat yang lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan pemerintahan. Jenderal Soekarno dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilih Presiden oleh MPR hasil pemilu. Pengukuhan tersebut menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan nasional dan dimulainya pemerintahan masa Orde Baru. Baik, selesai penjelasan dari Ibu. Di sini Ibu akan membagi kelompok. Kelompok pertama akan diketuai oleh Saudara Dependra, kelompok kedua oleh Agung, dan kelompok tiga oleh Alim. Baik, kelompok Dependra akan membahas mengenai Tritura, kelompok Agung akan membahas mengenai Super Semar, dan yang terakhir kelompok Alim akan membahas mengenai dualisme kepemimpinan. Baik, Ibu sudah membagi kelompoknya masing-masing beserta tugasnya.
Nanti setelah didiskusikan dan didapatkan hasilnya, Ibu minta kalian mempresentasikan hasil yang sudah kalian dapatkan. Baik, kelompok pertama, Saudara Dependra, silakan maju. Baik, terima kasih kepada Saudara Dependra. Kita beri aplaus dulu untuk Saudara Dependra. Untuk kelompok 2, maju Saudara Agung. Baik, kita berikan aplaus dulu untuk Saudara Agung. Dan yang terakhir yaitu kelompoknya Saudara Alim. Dipersilakan untuk maju. Baik, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok Alim. Oke, baiklah, dari pemaparan 3 kelompok tadi, Ibu akan melengkapi dari kesimpulan yang mereka berikan, yaitu dari yang kita pelajari hari ini, terdapat 3 peristiwa penting pada masa transisi ini, di mana terjadi pada tahun 1966 dan 1967. Yang pertama yaitu aksi Tritura. Dari aksi ini pembubaran PKI dan perubahan Dwi Kora dan juga perubahan ekonomi. Lalu masuk ke Super Semar, yaitu surat perintah 11 Maret, pemberian mandat dari Presiden Soeharto ke Presiden Soekarno, dan juga terakhir yaitu dualisme kepemimpinan, di mana pada dualisme ini Presiden Soekarno melunak sehingga memberikan kekuasaannya kepada Presiden Soeharto. Nah, jadi dari hal ini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, keluarkan kertas 1 lembar. Tugasnya yaitu apa yang dapat kalian petik dari hal dari yang kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, semua kelompok, ketua kelompok mengambil tugas kelompoknya masing-masing. Selanjutnya untuk PR, Ibu memberikan PR di sini untuk kalian membuat resume mengenai pembelajaran yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu mengenai konflik yang berkaitan dengan kepentingan Indonesia. Baik, sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah teman-teman, demikianlah presentasi RPP dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.